Ustadz, apakah boleh mengganti sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang tua kami yang telah meninggal dengan membayar fidyah? Kalau boleh, bagaimana aturan dan tata cara membayar fidyahnya? Mohon penjelasan. Yang ibu tanyakan sholat ya. Kalau ibu lihat di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah yang berbicara tentang fidyah, itu ada saat pembicaraan tentang saum. Ibu bisa lihat di surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Di situ jelas sekali dikatakan walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu saum karena hamil, karena menyusui, karena sakit menahun, sakit yang tidak sembuh-sembuh, bahkan akhirnya yang bersangkutan meninggal padahal beliau itu punya hutang saum, maka fidyatun ta'amu miskin. Jadi menurut ayat ini, menurut surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, fidyah itu adanya di saum. Bagaimana dengan sholat? Nah, sholat itu tidak ada fidyah, tidak ada qada. Kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada saum dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Termasuk di dalamnya tidak ada aturan membayar fidyah untuk orang tua yang sudah wafat sekiranya orang tua kita itu meninggalkan sholat waktu hidupnya. Jadi tidak ada aturan fidyah untuk membayar sholat almarhum. Siapapun itu, ya. Memang di sejumlah masyarakat itu ada semacam anjuran. Kalau ada yang meninggal, biasanya suka ditanya, ayo bu keluarkan fidyah. Kan kita nggak tahu orang tua kita ini boleh jadi pernah melalaikan sholat, boleh jadi pernah meninggalkan sholat. Sok bayar fidyah. Nah ini tidak tepat. Tapi kalau membayar fidyah saum, di Al-Baqarah 183 sampai 187 itu ada penjelasannya. Misal orang tua kita sakit, ya. Nah, selama sebulan itu beliau tidak saum. Tidak saum sampai akhirnya beliau meninggal. Berarti beliau punya hutang apa? Hutang saum kan? Nah, itu mah boleh kita bayarkan fidyahnya. Berapa? Sebesar yang beliau biasa makan. Sebut saja sehari almarhum makan 50.000, misalnya sehari 3 kali 50.000. 50.000 kali beliau tidak saum berapa hari begitu. Kata Anda dah ibu saya mah paling sehari 20.000. Ya udah tinggal 20.000 kali beliau tidak saum. Jadi yang ada aturan fidyah itu adalah saum. Tapi kalau sholat tidak ada aturan fidyah. Ya sudah, kalau beliau pernah melalaikan sholat, kita sebagai anak doakan saja agar dosa-dosanya diampuni. Itulah sebabnya di antara ciri anak yang soleh adalah waladun solihun yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Kalau kita jadi anak soleh, sahabat-sahabat sekalian, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Pernah ada sahabat bercerita begini. Bainama nahnu inda Rasulillah idz jaa rajulun min Bani Salamata. Ketika kami beserta Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kampung Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, dia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruha bihi ba'da mautiha. Ya Rasulullah,
adakah cara saya berbuat baik kepada orang tua saya yang sudah wafat? Nah, ini Anda bisa lihat dalam hadis riwayat Abu Daud. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, adakah cara saya berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat?" Qala na'am. Nabi menjawab, "Iya." Nabi menjawab, "Iya. As-salatu 'alaiha." Kamu menyolatkannya. Kamu menyolatkannya. Wal istighfaru lahuma. Kamu selalu memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa infadu ahdihima. Kamu laksanakan niat baiknya. Kamu laksanakan janji-janji baiknya. Wasilaturrahimi allati la tusalu illa biha. Dan bersilaturahmilah dengan saudara dan teman-temannya. Nah, sahabat tercinta, ini cara yang diajarkan Rasul kepada orang tua kita yang sudah wafat. Mendoakannya, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya. Kemudian apa? Bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Ya. Nah, kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Ubadah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwuffiyat." Ibuku sudah wafat wa ana ghaibun. Saat ibuku wafat, aku tidak ada di tempat. Aku sedang ada di luar kota. Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Ya Rasulullah, apakah berguna kalau saya bersedekah menggunakan atas namanya? Ya Rasulullah, apakah berguna kalau saya bersedekah menggunakan atas namanya? Qala na'am. Nabi menjawab, "Ya. Ya. Tentu saja berguna." Jadi kalau kita wakaf, kita bersedekah, kita infak atas nama almarhumah, apakah itu bermanfaat untuk almarhumah atau almarhum, untuk orang tua kita? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Qala, maka Sa'id bin Ubadah mengatakan, "Fa inni ushiduka annaha itil mihrafa sodaqotun anha." Saya bersaksi di hadapan engkau ya Rasulullah, saya sedekahkan kebun yang mau berbuah ini atas nama ibu saya. Hadis Sahih Bukhari nomor 2757. Hadis sahih, sahabat-sahabat. Jadi kalau Anda mau berbuat baik sama orang tua, Anda bisa mendoakannya. Ini orang tua yang sudah wafat. Anda bisa mendoakannya, kemudian meneruskan kebiasaan baiknya. Coba lihat apa saja kebiasaan baik orang tua kita, teruskan ya. Kemudian mewujudkan cita-cita baiknya. Kalau beliau punya cita-cita mulia, cita-cita baik, ya wujudkan kalau kita mampu. Ya, kalau kita mampu. Kemudian yang keempat, bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Silakan bersilaturahmi. Kemudian yang kelima, Anda boleh infak, boleh sedekah, boleh wakaf menggunakan atas namanya. Dan kata Nabi, itu akan bermanfaat. Ayan fa'uha syai'un intasoddaqtu bihi anha. Apakah berguna kalau saya bersedekah atas namanya? Qala na'am. Nabi mengatakan, iya. Nah, kalaupun Anda mau melakukan, lakukanlah seperti yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan hadis riwayat Sahih Imam Abu Daud. Silahkan, 5 hal itu Anda lakukan. Adapun yang Anda tanyakan, ya, membayar fidyah sholat orang tua, itu tidak ada dalilnya. Kalaupun mau, silahkan Anda bersedekah, silahkan Anda berwakaf,
silahkan Anda berinfak atas nama diniatkan untuk almarhum. Pertanyaannya, apakah Anda dapat pahala juga? Ya tentu saja Anda dapat pahala. Berarti Anda termasuk anak yang soleh. Pahala Anda dapat, orang tua Anda dapat. Ya, wallahu a'lam bishawab.